Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman dari Program Studi Bimbingan Konseling Universitas Bengkulu. Dalam kesempatan pada hari ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai dampak dari penggunaan zat aktif. Sebelum kita masuk ke dampak penggunaan zat aktif, kita harus mengetahui apa itu zat aktif. Zat adiktif itu ada berbagai macam, masing-masing memiliki dasar dan efek yang berbeda terhadap tubuh dalam dosis yang aman dan penggunaan yang tepat secara medis. Beberapa jenis narkoba zat adiktif sebenarnya memiliki kegunaan, namun akibat efek candu yang dimilikinya, narkoba berisiko tinggi disalahgunakan oleh orang di luar praktik medis dalam dosis yang bisa membahayakan nyawa. Setelah sebabnya zat adiktif sangat menjadi ilegal. Selanjutnya kita mengetahui tahu jenis-jenis zat adiktif. Yang pertama itu ada kokain, ganja, ekstasi, heroin, sabu-sabu, morfin, mushroom, dan LSD. Yang mana kokain kita masuk ke penjelasan kokain. Kokain atau kok termasuk dalam jenis narkoba yang sangat adiktif dan bisa mempengaruhi sistem saraf pusat. Obat yang terbuat dari ekstrak daun tanaman koka ini berbentuk bubuk atau kristal putih halus dan bisa digunakan dengan cara disuntik, dihisap, atau dihirup. Walaupun bisa dimanfaatkan dalam beberapa prosedur medis, kokain bisa disalahgunakan untuk tujuan rekreasional, dapat memicu otak melepas dopamin dan menciptakan rasa gembira untuk sesaat. Karena efek yang dirasakan bersifat sementara, seseorang jadi harus menggunakan kokain berulang kali untuk mempertahankan sensasi gembira yang didapatkan. Hal ini tentunya dapat meningkatkan risiko seperti beberapa masalah kesehatan. Selanjutnya yaitu ganja. Ganja mengacu pada daun, bunga, batang, dan biji dari tanaman Cannabis sativia yang dikeringkan. Jenis jenis zat aditif yang terkenal dengan sebutan cimeng ini biasanya digunakan dengan cara dihisap, seperti rokok dimasukkan ke makanan atau diseduh sebagai teh. Di beberapa negara, ganja dengan dosis dan kandungan tertentu dapat digunakan sebagai terapi tambahan untuk beberapa penyakit seperti multisklerosis MC, penyakit Alzheimer, dan penyakit Crohn. Namun, di Indonesia, ganja termasuk ilegal karena risiko masalah kesehatannya jauh lebih besar dari manfaatnya. Ganja mengandung bahan kimia psikoaktif yang bekerja pada otak dan menyebabkan perubahan pada sensasi tubuh, perasaan gerakan, pemikiran, dan ingatan. Perubahan ini membuat pengguna merasa senang saat dan sensasinya sering disebut dengan high. Bahan psikoaktif ini bisa membuat efek ketagihan dan berbahaya bagi kesehatan secara keseluruhan karena dapat menimbulkan gangguan kognitif, gangguan pernapasan, peningkatan detak jantung, risiko serangan jantung, dan pemikiran bunuh diri. Yang selanjutnya, yang selanjutnya itu ada ekstasi. Ekstasi adalah obat sintetis turun obat amfetamin yang dikenal karena efek halusinasi dan stimulusnya membuat bersemangat. Jenis zat adiktif ini berisiko tinggi disalahgunakan dan bisa menyebabkan ketergantungan. Ekstasi diketahui dapat meningkatkan suasana hati, energi, nafsu makan, dan gairah seksual. Namun ketika efek tersebut berakhir, ekstasi dapat memberikan efek samping seperti kebingungan, depresi, kecemasan, dan gangguan tidur, sehingga membuat penggunanya membutuhkan dosis tambahan.
Selanjutnya, efek penyalahgunaan ekstasi yang berlebihan bisa meningkatkan resiko masalah kesehatan yang lebih serius seperti hipertermia, gangguan kerja jantung dan pembuluh darah, gangguan mental, perilaku impulsif yang berbahaya, dan overdosis. Yang selanjutnya itu ada heroin. Heroin atau putau adalah jenis zat adiktif yang berasal dari bunga opium poppy. Beberapa obat yang segolong dengan heroin dapat dimanfaatkan sebagai pereda nyeri di beberapa kasus medis. Namun, heroin tersebut dalam narkoba ilegal karena memiliki efek samping yang berbahaya, cepat diserap ke dalam otak, dan bisa membuat orang sangat ketagihan hingga sulit berhenti. Jenis zat adiktif ini hadir dalam bentuk bubuk putih atau coklat yang bisa digunakan dengan cara disuntik, dihirup, atau dihisap. Efek langsung yang didapatkan dari penyalahgunaan heroin adalah perasaan senang dan tenang. Namun, setelah efek awal ini hilang, pengguna jadi tidak bisa berpikir jernih serta bolak-balik merasa mengantuk dan terjaga. Selain itu, pengguna juga bisa mengalami efek samping seperti kesulitan bernapas, kemerahan pada kulit, mulut kering, pipi menyempit, dan mual. Sementara itu, overdosis heroin bisa menyebabkan pengguna mengalami hipotensi, bibir dan kuku membiru, kaku otot, kejang, henti napas, hingga kematian. Yang selanjutnya itu ada sabu-sabu, adalah jenis zat adiktif stimulan yang bekerja pada sistem saraf pusat dan sangat adiktif. Jenis zat adiktif ini termasuk dalam daftar narkoba yang paling sering disalahgunakan di Indonesia. Sabu-sabu berbentuk bubuk kristal putih, tidak berbau, dan terasa pahit. Biasanya, sabu-sabu digunakan dengan cara ditelan, dihisap, atau disuntikan. Penyalahgunaan jenis narkoba ini dapat menyebabkan berbagai efek samping seperti nafsu makan turun, napas lebih cepat, detak jantung lebih cepat, atau tidak teratur, peningkatan tekanan darah dan suhu tubuh, kulit kusam, mulut kering, dan gigi patah atau bernoda. Sama seperti efek zat adiktif lainnya, pada umumnya penyalahgunaan sabu-sabu juga bisa membuat seseorang lebih berisiko terkena HIV/AIDS. Selain itu, efek psikologis seperti paranoid, cemas, bingung, sulit tidur, dan berperilaku kasar juga biasanya dialami oleh pengguna sabu-sabu. Selain jenis-jenis aditif yang lihat, selanjutnya kita masuk ke efek efek penggunaan zat adiktif. Efek dari penggunaan zat adiktif yang itu yang pertama ada memicu gangguan jiwa, yang kedua kualitas hidup terganggu, yang ketiga kematian. Maksud dari memicu gangguan kejiwaan yaitu kecanduan zat adiktif bisa menimbulkan sederet masalah bagi otak. Salah satunya gangguan jiwa. Gangguan jiwa ini disebabkan karena kelainan secara kimiawi pada otak. Imbasnya bisa mengganggu fungsi sistematis dan impuls saraf otak. Nah, kondisi ini nantinya bisa menyebabkan kegagalan fungsi otak dalam mengolah informasi dari dan ke panca indera. Hal ini yang bisa menimbulkan proyeksi yang tak seharusnya, seperti halusinasi baik secara pendengaran, visual, atau proyeksi ingatan masa lalu. Selain itu, kecanduan zat adiktif jenis ganja juga sering dikaitkan dengan neuropsikiatris seperti skizofrenia. Penggunaan zat adiktif jenis ini bisa mengalami penurunan kualitas pada talamus otak. Kerusakan ini menyerupai kerusakan yang ditemukan pada pengidap skizofrenia. Selanjutnya itu kualitas hidup terganggu. Bahaya penggunaan zat adiktif tak cuma menyoal soal fisik dan mental. Penyalahgunaan narkoba yang berkepanjangan juga
bisa menyebabkan gangguan kualitas hidup. Contohnya, pencandu zat adiktif rentan mengalami masalah di sekolah, kantor, atau keluarga. Mereka juga umumnya mengalami kesulitan keuangan hingga harus berhadapan dengan kepolisian karena melanggar hukum. Selanjutnya yang terakhir itu ada efek yang ditimbulkan dari penggunaan zat adiktif. Yang ketiga itu kematian. Bahaya penggunaan zat adiktif yang paling menakutkan adalah kematian. Penyalahgunaan zat adiktif seperti sabu-sabu, kokain, atau opium bisa menyebabkan sederet masalah serius, mulai dari kejang-kejang hingga kematian. Kematian ini umumnya disebabkan akibat overdosis. Selain hal-hal yang tadi, bahaya zat adiktif dilihat dari ganja, itu fungsi otak menurun, detak jantung semakin cepat, menyebabkan gangguan pernafasan. Selanjutnya kita masuk ke penyebab penggunaan zat adiktif. Yang pertama itu adalah individu atau dari diri sendiri. Maksudnya dari individu ya, rasa ingin tahu bisa membuat seseorang penasaran untuk mencoba zat adiktif hingga akhirnya menjadi seorang pecandu. Eh, Penelitian menunjukkan bahwa mencoba zat adiktif pada usia muda akan meningkatkan risiko menjadi pecandu di kemudian hari. Penting untuk memahami bahwa jangan sekali-sekali kita merasa penasaran atau merasa ingin mencoba menggunakan zat adiktif. Karena sekali mencoba itu nanti tidak akan sulit untuk keluar dari penyalahgunaan zat adiktif. Yang kedua itu ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan biasanya teman dari teman yang menggunakan zat adiktif sebelumnya. Penyalahgunaan pada nggak ikut remaja atau agar diterima di pergaulan dapat memicu seseorang untuk mulai mencoba narkoba hingga menjadi kecanduan. Selain dari teman atau faktor dari lingkungan, anggota keluarga juga bisa menjadi faktor lingkungan yang membuat seseorang menjadi pecandu zat adiktif, terutama jika kondisi rumah tidak kondusif, misalnya karena tidak bisa menghadapi toxic parents atau kurangnya mendapat perhatian dari orang tua dan saudaranya. Yang ketiga, yang terakhir itu psikologis. Faktor psikologis, seseorang yang mengalami stres berat, gangguan perilaku, atau masalah psikologi seperti depresi dan gangguan cemas lebih berisiko mengalami kecanduan zat adiktif. Bagi mereka, mengkonsumsi zat adiktif bisa menjadi salah satu cara untuk atau bahkan solusi untuk mengatasi berbagai masalah yang sedang mereka alami. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai gangguan mental akibat zat adiktif. Kepada teman-teman sekalian, diharapkan atau jangan sampai menyalahgunakan zat adiktif, karena yang kita ketahui dengan menyalahgunakan zat adiktif itu akan merugikan diri kita sendiri. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jauhi narkoba dan jenisnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.